Di video kali ini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat citasi otomatis memakai Zotero di dokumen Microsoft Word yang kita buat. Jadi kita bisa memanfaatkan Zotero untuk membuat daftar pustaka otomatis, membuat catatan kaki otomatis atau catatan perut otomatis. Jadi kita tidak perlu manual mengetikkan nama pengarangnya, tidak perlu manual membuat satu-satu daftar pustakanya, tidak perlu. Kita tinggal pakai saja data-data yang sudah kita simpan di Zotero, dan Zotero akan mengaturnya secara otomatis. Jadi yang pertama, Zotero harus kita buka. Jadi kita pastikan dulu bahwa Zotero sudah kita buka di sini. Lalu kemudian yang harus kita siapkan adalah jenis citasi yang mau kita pakai. Kita mau pakai style apa, style citasi apa misalnya. Nah, kita lihat saja di sini. Kita lihat saja di sini di edit ini, edit ya. Kita klik edit, lalu kita klik preference, dan kemudian kita klik site ini. Biasanya kalau pertama kali buka itu di general ini, nah kita klik site ini. Lalu kemudian kita lihat di sini, kita sudah ada belum yang mau kita pakai misalnya. Ini ada style citasi yang sudah diinstal bersamaan dengan kita menginstal Zotero. Kecuali yang ini saya tambahkan sendiri memang. Tapi sebetulnya tidak perlu ditambahkan karena Zotero bisa mengatur sendiri bahasanya, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain, Zotero sudah ada. Ini dulu saya tambahkan karena memang dulu belum ada gitu saja. Nah, kita lihat kalau sudah ada di sini ya sudah, kita tidak perlu melakukan apapun. Tapi kalau misalnya style citasi yang mau kita pakai itu belum ada di sini, ya tinggal kita tambahkan. Misal apa? Misal kita mau pakai Chicago. Ini juga yang 16 ini aja. Misal kita coba cari ya. Kalau mau kita tambahkan, kita tinggal klik di sini, Get Additional Style ini. Nah, lalu di sini akan muncul daftar style yang bisa kita pilih. Atau kalau kita sudah tahu namanya, tinggal kita ketikkan di kolom pencarian ini apa misalnya. Misalnya di sini kita coba untuk ini misalnya. Ini kita juga bisa memilih berdasarkan pada bidang studi. Ini saya pilih berdasarkan ilmu politik misalnya. Nah, di sini ini misalnya ini belum ada kalau nggak salah, ini American Journal of Political Science ini. Coba kita lihat tadi ya. American Journal of Political Science. Nah, belum ada. Ini hanya American Political Science gitu aja. Nah, kalau sudah ketemu tinggal kita klik saja. Ini misalnya kita klik American Journal of Political Science ini. Nah, di sini secara otomatis akan ditambahkan. Tadi belum ada, sekarang sudah ada di sini. Tadi cuma ada American Political Science Association ini. Nah, sekarang sudah ada American Journal of Political Science. Misal begitu. Nah, kalau sudah oke, kita klik saja oke. Nah, saatnya kita kemudian membuka Microsoft Word kita. Itu tadi kalau sudah disimpan di situ, sudah tidak perlu kita tambah lagi. Misalnya besok-besok mau kita pakai lagi, sudah tidak perlu kita tambahkan style lagi. Dia sudah tersimpan di Zotero. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana caranya menambahkan citasi di Zotero. Kita misalnya mau membuat citasi dengan model catatan kaki misalnya. Nah, kita tinggal klik di mana catatan kaki itu akan kita tambahkan. Taruh kata misalnya di sini, misalnya di tengah sini misalnya. Nah, lalu kemudian kita buka tab Zotero. Tab Zotero ini kalau kita belum menginstal, tidak keluar. Bagaimana cara mengeluarkannya di sini di Microsoft Word biar ada tab Zotero, itu bisa dilihat di video tentang instalasi Zotero, ada di deskripsi nanti. Nah, ini misalnya kita klik tab Zotero, lalu kemudian kita klik Add Citation, Add atau Edit Citation. Nah, pertama kali kita mau menambahkan catatan kaki, itu di sini akan muncul daftar style yang bisa kita pakai. Taruh kata misalnya kita mau pakai Chicago Manual of Style yang ke-17 misalnya. Pakai full note dan ada ibitnya. Full note itu berarti catatan kaki itu, dan ada ibitnya. Ada beberapa style yang dia tidak menerima catatan kaki. Kalau Chicago ini bisa kita pakai untuk catatan kaki.
Nah, kemudian kita pilih bahasanya apa. Misal karena ini tulisannya artikelnya berbahasa Indonesia, ya kita pilih bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini misalnya berguna kalau kita misalnya mau menulis catatan kaki yang ada bulannya. Bulannya nanti secara otomatis berbahasa Indonesia. Atau ada misalnya catatan kaki eh, artikel atau salah satu bab yang ada dalam buku misalnya. Itu kan biasanya nanti ada tulisan dalam lalu judul. Nah, dalam itu kalau kalau kita di sini pakai bahasa Inggris ya pakainya in bukan dalam. Nah, kita rubah dulu pakai bahasa Indonesia biar nanti eh, catatan kakinya itu sudah full berbahasa Indonesia. Dan seperti ini, kita pilih ini jika manual of style ini full note dengan ibit, lalu kemudian kita pilih bahasa Indonesia dan kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Tampilan seperti ini bisa kita pakai kalau kita sudah hafal nama bukunya atau nama pengarangnya. Misal nama pengarangnya Kunto Wijoyo misalnya. Nah, ini akan tampil daftar buku, daftar karya Kunto Wijoyo yang sudah kita masukkan di Zotero. Tinggal kita pilih saja. Tinggal kita pilih. Misal mau ini misalnya dilarang mencintai bunga-bunga misalnya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita oke. Oke. Nah, di sini sudah secara otomatis akan muncul catatan kaki dengan format yang sudah benar, karya Kunto Wijoyo. Nah, menariknya seperti ini. Kita tidak perlu bikin memasukkan secara manual satu-satu. Nama pengarangnya siapa, judulnya siapa. Zotero akan membuatkannya untuk kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita tidak hafal nama bukunya? Nama bukunya tidak hafal, nama pengarangnya juga tidak hafal. Tapi kita tahu buku mana yang mau kita rujuk. Nah, gampang ini. Tinggal kita klik saja ini, di mana mau kita letakkan catatan kaki. Lalu kita klik add atau edit citation. Seperti ini. Lalu kemudian di sini, di dekat tulisan Z ini ada tanda panah, kita klik. Lalu kita pilih classic view. Nah, classic view. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa cari mana buku yang mau kita rujuk. Misal buku ini misalnya Digital Label misalnya. Nah, ini kita klik saja misalnya. Dan di sini juga bisa kita tambah halaman. Kita tambahkan halaman, tambahkan misalnya halamannya halaman 80 misalnya. Nah, kita klik oke. Kalau saya sih lebih suka pakai classic view tadi itu karena kita bisa melihat secara langsung daftar referensi yang sudah kita masukkan di Zotero, dan kita juga bisa search juga bisa. Misal ini misalnya kita coba lagi misalnya add edit citation, lalu kita pilih classic view dan kemudian bisa kita search di sini misalnya Josh Ritzer. Josh Ritzer di sini tidak ada, di sininya ada. Nah, Josh Ritzer ini. Nah, di misalnya ini beberapa buku karya Josh Ritzer. Misalnya Sociological Theory ini, lalu kemudian halamannya 200 misalnya. Jadi kita bisa search-nya di sini, kita bisa search buku itu di sini. Jangan lupa search itu hanya akan mencari di folder yang kita pilih. Misal tadi kenapa Josh Ritzer ini tidak ada, karena tadi saya pilihnya di folder cyberspace. Cyberspace itu tidak ada Josh Ritzer-nya. Nah, kalau kita pengen mencari keseluruhan data tanpa dibatasi oleh folder, kita klik saja My Library ini. Kita klik My Library ini, lalu kemudian kita tuliskan, kita ketikkan pencarian kita, kata kuncinya. Nah, seperti ini, dia akan tampil. Nah, ini kita klik Sociological Theory ini, lalu kemudian halamannya berapa, dan kita oke. Nah, seperti ini. Dia tampil sudah. Nah, seperti ini sudah tampil semua. Ini catatan kaki yang tadi kita tuliskan di sini akan sudah tampil semua di sini. Nah, enaknya seperti itu. Kita tidak perlu kemudian menuliskan catatan kaki secara manual, dan kita tidak perlu pusing-pusing menghafalkan format. Tidak perlu. Misal kayak gini misalnya ya. Ini tadi di catatan kaki kedua itu kan ada digital label. Sekarang bagaimana kalau kita mengutip lagi buku yang sama?
Tadi di catatan kedua ya, di sini catatan kaki kedua, misalnya di sini misalnya di sini ada titik misalnya ya. Lalu kemudian kita kutip lagi buku yang sama. Kita coba klik ini, kemudian classic view. Nah, tadi apa? Digital labor ya, digital labor. Mana tadi itu ya? Labor apa labor? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini misalnya halamannya sekarang halamannya 20 misalnya. Kita coba kita lihat seperti apa footnote-nya. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, footnote-nya sudah secara langsung akan menjadi ibit. Jadi tidak perlu kita menghafalkan sendiri footnote, itu tidak perlu. Itu sudah tidak perlu lagi kita hafalkan. Dia akan secara otomatis mengatur footnote itu dengan format sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal. Tadi kita sudah pakai, yang kita tentukan itu adalah Chicago Manual of Style. Jadi kalau Chicago Manual of Style dengan IBIT itu jadinya kalau ada dua footnote yang sama dan dia tidak disela oleh footnote yang lain, maka jadinya yang kedua itu footnote-nya menjadi IBIT gitu saja. Nah, sekarang bagaimana kalau disela oleh yang lain? Disela oleh yang lain itu, misal saya contohkan ya, saya contohkan misalnya di sini coba paradigma Islam. Nah, paradigma Islam ini misalnya punyanya Kunto Wijaya misalnya. Oke. Lalu kemudian di sini ada tulisan lain selain ada tulisan lain, taruh kata misalnya misalnya ini misalnya ya, dari internet misalnya. Nah, di sini footnote nomor 5 ini kan paradigma Islam. Footnote nomor 6 itu beda lagi. Sekarang kalau footnote nomor 7 ini paradigma Islam lagi, seperti apa footnote-nya? Kita lihat. Kita classic view saja biar lebih enak. Kita klik My Library biar keseluruhannya bisa kita tampilkan dalam hasil pencarian. Paradigma Islam. Paradigma Islam. Nah, ini tadi misalnya. Ini halamannya kita ganti menjadi 12 misalnya. Nah, kita lihat sekarang. Di footnote nomor 5, ini ditulis lengkap. Kunto Wijaya, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, ada Bandung, Mizan, tahun 91. Nah, sekarang karena sudah disela oleh footnote yang lain, maka footnote yang nomor 7 ini beda penulisan catatannya. Ini kita lihat misalnya Kunto Wijaya, dan ini hanya ditulis singkatan judul. Jadi tidak judul lengkap, tapi hanya singkatan judul, dan tempat terbitnya juga tidak perlu ditulis lagi. Hanya halamannya saja yang kemudian ditulis. Nah, jadi ini sudah menyesuaikan dengan format yang benar. Kita tidak perlu mikir lagi. Nah, soal judul singkat ini harus kita setting dulu di Zotero. Kalau belum kita setting, ya dia akan menuliskan judul lengkap. Jadi misalnya kayak ini tadi, misalnya paradigma Islam tadi itu ya. Coba ya kita lihat. Kunto Wijaya, mana paradigma Islam? Nah, kita cari paradigma Islam saja. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini di sini sudah kita setting, subtitlenya sudah kita setting. Jadi begitu kita pakai untuk menulis footnote seperti ini, paradigma Islam, maka kalau footnote itu sudah disela dengan yang lain dan kita ingin menuliskan buku yang sama di footnote, di catatan kaki, dia akan berubah menjadi seperti ini, paradigma Islam. Tidak ditulis lengkap lagi, tapi hanya judul pendeknya saja yang ditulis, dan itu sudah otomatis, tidak perlu mikir lagi, sudah diatur oleh Zotero. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai menulis footnote, tinggal kan kita bikin catatan pustaka. Biasanya kalau kita bikin daftar pustaka. Biasanya kalau kita bikin daftar pustaka, itu kan kita copy satu-satu secara manual atau kita ketik lagi. Daftar pustaka. Kita ketik satu-satu secara manual dan itu melelahkan. Nah, kalau kita pakai Zotero, mudah sekali. Tinggal kita klik saja satu kali ini, add
edit bibliografi ini. Nah, daftar pustakanya sudah secara otomatis tertulis di sini dengan urutan abjad yang sesuai, dengan format penulisan yang sesuai, dan sudah tidak perlu mikir kita. Jadi itu mudah sekali kalau kita pakai Zotero. Ini salah satu contoh misalnya artikelnya yang sudah ada daftar pustaka, ada referensinya yang banyak, ada catatan kaki yang banyak. Kita coba ya cara membuat daftar pustaka di sini misalnya. Kita klik Zotero, kita klik ini edit bibliografi. Nah, kita lihat. Jadi sudah lengkap dan sudah urut dari C, D, E gitu. Urut, tidak perlu lagi kita ngurutkan. Sudahlah, kita tidak perlu mikir lagi kalau kita pakai Zotero. Kita hanya memasukkan datanya saja di awal. Begitu data itu sudah tersimpan, bisa kita pakai di artikel manapun, kapanpun kita membutuhkan tanpa harus menulis ulang lagi. Nah, menariknya lagi adalah kalau sudah kita tulis seperti ini, tetapi kemudian misalnya kita butuh untuk merubah style citasinya, maka kita tidak perlu kemudian mengetikkannya lagi, membuat catatan kaki lagi, footnote lagi, itu tidak perlu. Tadi kan yang di sini, ini kita pakai Chicago Manual of Style yang ke-17, dan itu full note pakai IBIT. Nah, sekarang kita mau pakai apa? American Psychological Association misalnya. Ini biasanya mereka kan tidak mau pakai footnote. Nah, misalnya gitu ya. Kita coba, kita tinggal merubahnya dengan cara ini. Klik dokumen preference ini, lalu kemudian kita pilih mana yang mau kita pakai. Misal apa ini ya, apa yang ke-17. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat. Sudah berubah di sini, tidak lagi jadi footnote-nya hilang, footnote-nya sudah berubah jadi catatan perut sebagaimana format apa. Jadi tidak perlu kita mikirkan lagi, tidak perlu kita mikirkan bagaimana jenis catatan pustakanya, format yang catatan kakinya, format catatan kaki yang benar seperti apa, sudah tidak perlu kita pikirkan lagi. Semua sudah bisa diatur oleh Zotero. Termasuk juga ini daftar pustakanya juga langsung berubah sesuai dengan format apa tadi itu. Nah, kalau belum berubah tinggal kita klik refresh gitu saja, tapi biasanya sudah langsung berubah. Jadi tidak perlu kita menuliskan secara manual lagi. Yang bisa kita rubah bukan cuma jenis daftar pustaka, bukan cuma style dari citasi, tapi juga bahasa dari citasi bisa kita rubah. Jadi misalnya kita coba kembalikan ke Chicago misalnya ya. Chicago kita pakai full note ini. Nah, di sini bahasanya kita pilih bahasa Indonesia karena kita maunya catatan kaki kita itu mau pakai bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana kalau kita mau membuat footnote tapi pakai bahasa Inggris? Tinggal kita rubah saja ini menjadi bahasa Inggris. Ini misalnya. Lalu oke. Kita lihat catatan kakinya. Nah, ini yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia. Ini akses diakses kapan? Ini berubah menjadi bahasa Inggris ini. Nah, semula kan bahasa Indonesia diakses. Nah, termasuk format tanggalnya juga berubah dia. Format tanggalnya berubah. Jadi sudah secara otomatis menyesuaikan dengan bahasa yang kita pilih. Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengatur format catatan kaki, format citasi, dan bahasa yang kita pilih. Nah, sekarang ada satu lagi. Tadi kan saya bilang bahwa saya lebih suka membuat footnote dengan tampilan klasik. Tadi itu misalnya kita pilih ini. Kita tunjukkan ya. Ini kita bikin catatan kaki. Nah, ini kan tampilan baru. Saya lebih suka bikin tampilan klasik seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya
Biar begitu kita klik add dan edit citation ini, yang tampil sudah cara tampilan klasik ini, bukan tampilan yang baru tadi itu. Ada caranya. Caranya kita buka Zotero-nya. Kita buka Zotero-nya ya, kemudian kita klik edit, lalu kita pilih preference, dan kemudian kita klik site ini ya, site ini, lalu kita klik tab word processor. Word processor ini, nah kita klik ini, use classic add ini, use classic ini. Kita klik ini, kita centangi, lalu kemudian kita klik OK. Kalau sudah seperti ini, maka begitu kita mau memasukkan catatan kaki baru, dia sudah akan langsung tampil dengan tampilan klasik. Jadi kalau saya lebih suka ini, kalau Anda terserah mau pakai tampilan yang baru ya, yang centangannya tadi dihilangkan, atau Anda tidak perlu membuat perubahan apapun. Nah seperti ini. Ini enaknya kalau kita mau bikin apa namanya catatan kaki yang ada halamannya, kita tinggal tulis di sini misalnya. Atau juga misalnya bisa bikin catatan kaki yang ada pengantarnya, yang ada pengantar awalnya sebelum nama pengarangnya. Misal gini ya, misal saya contohkan misalnya gini. Ini saya mau bikin catatan kaki misalnya. Taruh kata misalnya ini di sini misalnya. Di sini ini kita mau menaruh buku karya Potter ini. Nah, sebelum nama buku itu kita kasih catatan. Misalnya ini, atau jangan inilah, sebagaimana dijelaskan secara komprehensif dalam artikel. Nah, seperti ini, dalam artikel, lalu sudah kita oke. Nah, kita lihat di mana tadi itu, di bawah kayaknya ya. Nah, ini dia. Sebagaimana dijelaskan. Jadi ada kata-kata awalnya sebelum nama penulis. Itu menariknya. Kalau tampilan klasik itu menariknya seperti itu, lengkap. Kita bisa menulis sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau tampilan baru itu kan ya sudah cuma kotak itu saja, kecil itu. Tidak nyaman kita. Kalau kita mau menaruh kata-kata di awal, nah kita bisa pakai tampilan klasik saja. Nah sekarang gini, bagaimana caranya agar satu catatan kaki itu bisa memuat lebih dari satu referensi? Nah, itu juga bisa juga di cover oleh Zotero. Caranya gini, tinggal kita klik saja di mana mau kita letakkan catatan kaki, kemudian kita klik add edit citation. Lalu kita pilih misal yang pertama ini misalnya. Ini halamannya 50 misalnya. Lalu kita pilih referensi atau artikel kedua dengan cara mengklik multiple sources yang ada di bawah ini. Kita klik ini. Nah, ini tadi karena artikel yang pertama sudah kita pilih, jadi dia sudah tampil di sebelah kanan, di kotak sebelah kanan ini. Artikel pertama tadi ini, nah sudah tampil di sini. Kedua misalnya apa lagi? Misalnya ini misalnya. Tinggal kita klik bukunya, klik referensinya atau artikel jurnalnya itu, lalu kemudian kita klik tanda panah ini, tanda panah kanan ini. Nah, klik seperti ini. Mau nambah 3 juga bisa, misalnya ini, misalnya kita tambah lagi seperti ini. Kalau mau mengurangi di sini gampang, tinggal kita klik saja, lalu kemudian kita klik tanda panah ke kiri. Nah, ini akan dihilangkan. Sudah, habis itu kita oke. Nah, kita lihat catatan kaki nomor 5. Catatan kaki nomor 5. Nah, ini ada 2 buku yang sudah ditulis di sini. Pertama bukunya ini, Ryan ini. Dan buku, nah ini buku kedua. Jadi, bukan buku maksud saya, ini artikel jurnal. Mohon maaf, saya beberapa kali salah kata. Ini artikel jurnal. 2 artikel jurnal sudah ada di satu footer yang sama. Caranya begitu. Oke, itu saja cara untuk membuat catatan kaki memakai Zotero di dokumen Microsoft Word.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan di video-video selanjutnya kita akan menunjukkan cara-cara lain untuk memanfaatkan Zotero. Jadi silakan disimak di video-video selanjutnya.